Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita, berharap Allah jadikan diri kita ini sebagai makhluk yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, tentram kalbunya, menjadi orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika memperoleh ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita senantiasa berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. La tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Kita bertekad untuk jadikan Allah satu-satunya penghambaan kita, iyyaka na'budu, dan kita juga menginginkan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in, dan ketika kita mohon pertolongan, mohon kita diberikan kekuatan untuk senantiasa sabar dan sholat, ista'inu bisyabri was sholat, dan ketika kita sholat dijadikan sholat yang khusyuk yang akan menjadikan kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar yang menyebabkan diri-diri kita menjadi celaka. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan mudah-mudahan sholat juga dijadikan media bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati li zikri, dan setelahnya kita eling, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang qalbunya tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, dan ketika kita memiliki ketenangan itu kita berharap kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan Allah yang bolak-balikkan hati ini menjadikan kita tetap dalam keadaan iman Islam, dan kita istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tetap dalam ihdinas syiratal mustaqim, berada dalam jalan yang lurus, yang benar, yang istiqomah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing sesuai kapabilitas dan kemampuan diri, memanfaatkan kesempatan berkolaborasi dengan sesama dan memanfaatkan media yang arif dan bijaksana, sehingga kita mendapatkan dari silaturahim ini ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, dan kita diberikan kemampuan untuk terus-terusan beramal soleh, dan kita menginginkan badan kita sehat walafiat, diberikan ketenangan kalbu lahir batin dalam keadaan yang benar-benar berbahagia, istiqomah untuk selalu berjamaah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan kita diwafatkan husnul khatimah, di akhirat telah dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke dalam kelompok abdi-abdinya Allah, ahli ibadah, dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عالم ما في الشرور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك Ya Allah yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami. Yang maha menerima ampunan, maka ampunilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Mari Bapak Ibu kita tiupkan surat Al-Fatihah kita ke telapak tangan kita sertakan dengan sholawat dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki berharap Allah mengabulkan semua yang kita minta sesuai dengan qadar dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih hidup dan mudah-mudahan hidup kita diberikan Allah petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang menurut keridhaan Allah dan di jalan yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk jadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang panjang umur dan soleh amal, menjadi manusia yang senantiasa cinta Quran, menjadi manusia yang belajar Al-Quran dari mulai membaca, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian kita menikmati dan menyampaikan, menyebarluaskan kepada sesama manusia. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allamal Quran, yaitu orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Mengajarkan yang terbaik adalah bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan uswatun hasanah, dengan uswah, dengan mau'idoh hasanah, dengan contoh teladan, dengan perbuatan. Perlihatkanlah perbuatan kita yang terbaik, pasti orang lain akan simpati dan akan mengikuti. Tetapi kalau kita hanya dengan mulut, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan, maka itu adalah akan mengundang kemurkaan Allah, yaitu orang yang berdakwah menyampaikan sesuatu dengan mulutnya, tapi dia tidak memberikan contoh, maka itu akan mendapat kemurkaan Allah. Untuk yang demikian tentunya kita berharap tidak termasuk yang seperti itu. Na'udzubillah. Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia dan kita buktikan kebahagiaan kita dengan getar kalbu selalu menyebut nama Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Kita menjadi orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bapak Ibu kalau mau mencari contoh dalam kehidupan, jangan nyari contoh dari ulama, dari kiai, dari tetangga, karena belum tentu mereka benar, belum tentu mereka istiqamah di jalan Allah, tapi mintalah kepada Allah untuk selalu mendapatkan nur cahaya dari kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat bimbingan Allah untuk selalu berada di jalan yang benar, insya Allah. Kalau kita berharap hanya kepada Allah dan mencontoh Rasulullah, maka hidup tidak akan kecewa. Hidup tidak kecewa berarti akan sehat lahir batin. Orang yang saat ini banyak yang sakit, penyebab utamanya lebih karena kekecewaan batin, kemudian larinya ke lahirnya. Kita gede ambok merkedewong sokah, nama ambok nyedak tenaga, midak tuntuna, kayak ya bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita, hiduplah sesuai dengan yang engkau yakini dan engkau akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pedoman-pedomannya berupa kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran sekarang ada di depan kita. Yuk kita sama-sama bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran. Yang akan kita baca hari ini surat Al-Maidah ayat ke-107, 108 dan 109. Ya. 3 ayat yang akan kita baca ini yaitu surat Al-Maidah 107, 108 dan 109. Saya sapa yang sedang mendengar lewat jalur komunikasi internet ataupun yang lewat jalur rekaman di YouTube Cinten TV. Alhamdulillah Kang Ahmad dari Bandung, Kak Irin dari Cirebon, Luis dari Sumedang, kemudian Kang Agus dari Bogor dan Ibu Hilda dari Cirebon dan Kang Tito ya dari Depok. Mudah-mudahan yang lain yang tidak sedang langsung live tapi mendengarkan lewat media berupa rekaman atau lewat YouTube, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berkah, penuh berkah, berkah umur, berkah ilmu, berkah amal, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah anak cucu, berkah lingkungan, dan berkah dari semua yang ada di muka bumi kapanpun dimanapun kita berada, insya Allah. Yuk kita baca surat Al-Maidah 107, 108, 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن أصر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادة أحق من شهادة
أحق من شهادتي ما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يعفوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, sahabat Tinten sekalian, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya dan benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas bacaan kita dan insya Allah kita istiqomah untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran. Yuk kita baca terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir terkait surat Al-Maidah 107, 108, 109. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal atau memajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ini Bapak Ibu terkait dengan ketika kita akan mendekati azal atau ada seseorang yang akan meninggal dunia, mendekati masa-masa sakaratul maut, termasuk kita mendekati masa, kan mendekati Bapak Ibu ya, makin dekat ke kematian kan, tidak makin jauh. Ada yang makin jauh nggak? Nggak, makin dekat. Jadi ketika berwasiat harus mendatangkan paling tidak dua orang saksi. Tidak boleh ada ada wasiat, tidak ada saksi. Dan yang menjadi saksi di sini dianjurkan adalah orang yang beriman. Dan tentunya saksi itu bukan ahli waris. Soalnya pasti dendek sabelah kalau ahli waris. Tetapi kalau tidak ada atau saksi-saksi yang lain itu akan dendek topi alias tidak akan adil alias berbuat dosa karena disuap lah, karena disuruh lah, karena ditekan lah, atau karena berbagai cara.
sehingga kesaksiannya jadi tidak benar, maka boleh saksi itu dari kalangan ahli waris diambil 2 orang dengan bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu ya. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi yang mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah Allah, tidak ke perintah Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Alhamdulillah Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk orang yang fasik. Orang yang fasik, kalau ada 3 saja ngumpul dalam dirinya, yaitu ngomong bohong, janji tidak ditepati, dan khianat kepada amanat, maka itu fasik itu akan meningkat jadi munafik. Ya, mudah-mudahan yang kalau kita akan meninggal dunia itu kita mengambil saksi untuk memberikan wasiat kepada yang masih hidup, ya, itu menjadi saksinya yang benar, yang tidak pandai bohong, yang tidak khianat, dan yang tidak murah janji tapi tidak ditepati. Sekarang lagi musim Bu ya, yang ngomong bohong, ya ngomong bohong, mau memberikan anu gitu, begitu udah kepilih bohong, gitu ya. Gitu. Ya Bu ya, iya banyak itu di demo oleh mahasiswa. Kemudian ayat 109-nya, ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini jadi terkait dengan ayat yang terakhir kita baca hari ini merupakan pemberitahuan tentang dialog Allah